Kan saudara, ini adalah Skripsi. skripsi dari Joko Widodo yang kemudian sempat diabadikan ya, oleh Saya. Karena kalau menurut Bung Roy, seharusnya bagi orang yang sudah menempuh pendidikan, bahkan di universitas dalam tanda kutip terbesar di Indonesia, tidak perlu malu untuk kemudian menunjukkan ijazahnya. Oke. Pressure-nya muncul. Jadi tanpa dia sadari, otaknya memproses supaya dia menahan narasinya. Menurut dia ada sesuatu hal yang ditahan di bibir Pak Jokowi. Artinya mungkin yang ingin disasar adalah tidak ada kejujuran atau dalam tanda kutip tidak secara terang benderang Pak Jokowi membahas soal ijazah KKN dan Kasmujo. Maka saya menduga ini ada upaya-upaya untuk mengkriminalisasi. Kriminalisasinya itu dalam bentuk ingin membungkam kebebasan orang berpendapat. Ketika dia diperiksa terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ini tuh seakan membungkam hak-hak kita untuk kemudian bersuara. Wow. Ada babak baru lagi nih dari kasus ijazah Jokowi. Awalnya KKN, lanjut pasar pramuka, terbitlah sebuah buku ilmiah. Buku apa tuh? Buku apa itu? Sini gua kasih tahu. Jadi kenapa awal mula episode ke-39 itu kita angkat soal Jokowi lagi? Karena ternyata beda dari sebelumnya nih. Pertama kan kita bahas soal lokusnya. Ada soal KKN di Desa Ketoyan. Terus juga ada yang disebut katanya ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Itu kan 2 lokasi. Nah, semakin menarik kalau menurut gua. Karena pertama, belum surut polemik di tengah publik. Kedua, ada pemeriksaan saksi perdana di tahap penyidikan untuk 12 orang. Dan itu, dalam tanda kutip ya, bertepatan dengan peluncuran sebuah buku. Warna putih, depannya ada gambar Pak Jokowi, megang ijazah. Judulnya juga ada nama Pak Jokowi, Jokowi's White Paper. Di situ kita pantau tuh kira-kira angle apa yang menarik ya. Nah, gua dan tim akhirnya memutuskan karena kayaknya nih belum ada media yang membedah buku Jokowi's White Paper dengan 3 penulisnya. Itulah kenapa gua akhirnya di Polda Metro Jaya di sela-sela pemeriksaan, gua menunggu cukup lama itu. Itu kalau tidak salah di hari Kamis ya, pekan lalu ya. Gua menunggu pemeriksaan Dr. Tifa. Jadi gua nongkrong lama juga sama Bung Roy dan Bung Rismon yang memang nunggu sengaja datang ke Polda Metro Jaya. Kalau Bung Roy Suryo itu ada pemeriksaan juga sebagai saksi, tapi Bung Rismon itu memang sengaja datang sebelum dia diperiksa besoknya untuk memang wawancara dengan gua bertiga. Sempat was-was juga ya karena ditunggu sampai jam 5 sore, hampir jam 5 sore Dr. Tifa nggak keluar-keluar nih. Lama juga pemeriksaannya. Tapi akhirnya jam 5 kurang atau jam 5 lewat lah. Akhirnya Dr. Tifa keluar, ya sudah, kita garap semua di Polda Metro Jaya. Kenapa Dr. Tifa juga kita tunggu? Karena ternyata buku itu baru satu yang dicetak hardcover dummy-nya lah. Dan itu dipegang oleh Dr. Tifa saat itu. Artinya gua membedah buku, tentu harus ada bukunya. Itulah kenapa gua tunggu. Akhirnya bertiga ngobrol-ngobrol di sana. Tentu yang gua tanya adalah apa sih sebenarnya tujuan dan maksud dari diterbitkannya buku ini di sela-sela pemeriksaan yang baru naik ke tahap penyidikan ataupun baru memulai pemeriksaan di tahap penyidikan dan juga di tengah bulan kemerdekaan. Karena narasi yang kemudian disampaikan oleh Bung Roy Suryo CS ini, buku ini adalah kado tercantik ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Secantik apa bukunya itu yang kita bedah. Makanya langsung gua tanya. Di situ setelah mereka menjawab ya pada intinya adalah buku itu sebuah kumpulan dalam tanda kutip artefak ataupun hasil-hasil penelitian ataupun temuan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi dari 3 penulisnya, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa yang dirangkum dalam satu buku kurang lebih halamannya 700 halaman. Di situ ada, jadi urutan menulisnya itu Roy Suryo dulu, Rismon Sianipar, dan di halaman-halaman terakhir itu Dr. Tifa. Nah, sebelum membedah bukunya, gue tanya dulu, ini kenapa harus sampulnya putih? Kenapa namanya Jokowi's White Paper? Kenapa harus ada foto Jokowi sambil, kalau diperhatiin tuh, gambar Jokowi nutupin mukanya, megang ijazah Universitas Gadjah Mada? Itu gue tanyain dulu, sebelum gue masuk ke dalamnya. Ya intinya, kenapa warnanya putih? Kalau kata Dr. Tifa dan Bung Roy dan juga Bung Rismon, untuk menggambarkan kejujuran. Jadi apapun yang tertulis di buku itu adalah kejujuran dan ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Ke tengah publik, basisnya kejujuran. Nah, tapi kalau kata Bung Roy, kenapa harus ada gambar
gambar Pak Jokowi, memegang ijazah Universitas Gadjah Mada di depan mukanya, menutupi mukanya. Karena kalau menurut Bung Roy, seharusnya bagi orang yang sudah menempuh pendidikan, bahkan di universitas dalam tanda kutip terbesar di Indonesia, tidak perlu malu untuk kemudian menunjukkan ijazahnya. Bahkan harus bangga karena telah lulus di Universitas Gadjah Mada. Mungkin itu satirnya. Satir karena sampai dengan saat ini, karena kan Pak Jokowi pengennya dibuka ya, ditunjukkan di pengadilan. Sampai dengan saat ini Pak Jokowi belum sekalipun di depan publik ya, di depan media yang menggunakan kamera dan juga secara langsung mungkin menunjukkan ijazahnya kepada publik. Artinya sampai dengan saat ini hanya baru beberapa orang lah. Karena kan di Solo pernah ya, Solo pernah mengundang beberapa media masuk, tetapi itu juga tidak boleh diabadikan. Itu pesan yang ingin disampaikan ya di dalam buku Jokowi's White Paper itu. Kalau porsinya Bung Roy Suryo, itu memang dia mencoba untuk kemudian menjabarkan kronologi. Mungkin logika berpikir ya, awal mula kenapa rentetan ini semakin memperkuat menurut dia ijazah Jokowi itu palsu. Dimulai dari tahun 2013, saat itu ada seminar, kalau tidak salah ada mantan Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian juga ada salah satu jurnalis senior yang juga jadi moderator di situ. Di situ ada momen Pak Jokowi bilang IPK saya di bawah 2. Entah itu candaan atau seperti apa, mungkin bisa di-review kembali ya. Karena ada bukti berita yang kemudian ditulis di dalam buku itu, rangkumannya dan detailnya seperti apa. Yang coba gue tangkap adalah, ini menarik karena rektor ataupun pihak dari UGM pada saat tayangan ini berjalan ya, dalam proses produksi, tiba-tiba kan juga mengeluarkan statement ya. Mengeluarkan statement yang setelah sekian lama akhirnya memberikan statement. Dari situ ada, di tengah-tengah lah kalau nggak salah, ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa kalau mau lulus dari UGM, IPK-nya harus di atas 2. Mungkin itu yang ingin digarisbawahi ya oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika memang Pak Jokowi bilang IPK di bawah 2, bagaimana mungkin dia bisa lulus dari Universitas Gadjah Mada? Sementara pihak UGM menyebut harus di atas 2. Itu ada di YouTube ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa kasus lagi di mana ada, kalau tidak salah jurnalis ya, namanya Bambang Tri, kemudian juga ada Gus Nur yang mencoba mengungkap kasus ini menurut versi mereka dan pada akhirnya dipenjara. Itu yang kemudian coba dilanjutkan melalui buku ini. Dan tentu porsinya Bung Roy sebagai pakar telematika juga kembali memasukkan soal hasil penelitiannya. Ada bukti ELA, ada pengenalan wajah yang waktu itu juga sudah dibawa ke Bareskrim, digelar perkara khusus. Tapi yang baru menurut Bung Roy Suryo adalah uji embos ya kalau nggak salah ya. Jadi di situ ditampilin kalau ada bagian part-part dari ijazah itu yang memang harusnya muncul. Dan itu menggunakan aplikasi dan ya tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Roy Suryo memang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kurang lebih itu yang Bung Roy Suryo teliti. Lalu gue coba bergeser lagi ke Bung Rismon, karena kan urutannya Bung Roy, Bung Rismon, habis itu Dr. Tifa. Banyak juga ternyata temuan-temuan dari Bung Rismon Sianipar ya. Karena sebelumnya ternyata di tanggal 15 April, Bung Roy Suryo itu kan pernah ke UGM ya, bertemu dengan pihak UGM dan mengabadikan secara langsung skripsi Pak Jokowi. Difoto, jadi dia menolak tuh kalau ada yang dalam tanda kutip mencuri skripsi dan lain-lain, tapi difoto dengan kameranya dia, bagian depan dari skripsi Pak Jokowi termasuk juga lembar pengesahan. Dan itu yang kemudian diteliti oleh Bung Rismon Sianipar. Ada beberapa temuan. Yang pertama, uji lintasan stempel. Jadi di situ kalau dilihat kan tentu ijazah itu ada fotonya. Ini gue coba tafsirkan sederhananya. Ijazah itu ada foto kita, biasanya ada cap yang niban foto tuh, yang niban foto ada cap, fotonya ketiban, ijazahnya juga ketiban. Nah di situ dengan cara, ya tentu yang lebih tahu adalah ahli, tapi tidak hanya secara visual, tetapi juga secara numerik ini diperiksa. Dan hasilnya adalah di tayangan juga ada. Jadi fotonya Pak Jokowi itu pas bagian jasnya di pundak itu tuh nggak ada stempelnya, menurut Bung Rismon Sianipar. Jadi yang hasil ujinya yang bagian hitam ada foto Pak Jokowi, coba cek di bagian pundak itu tidak terlintas stempel berwarna merah. Itu yang kemudian disebut oleh Bung Rismon Sianipar, ada indikasi kuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Terus juga soal analisis lapisan visual. Jadi kalau kita ingat, waktu gelar perkara khusus itu, Bung Roy Suryo sempat mengkritisi atau memfokuskan penelitiannya kepada huruf A di ijazah Pak Jokowi yang dibilang mencotot. Kalau masih ingat tuh, bahasanya mencotot, artinya keluar, tidak terlintas di logo UGM. Nah, ada perbedaan juga yang ditemukan oleh Bung Rismon Sianipar dari analisis lapisan visual. Jadi menurut Bung Rismon Sianipar, dengan didasari dari ijazah Pronojiwo, seharusnya yang
terlintas di lapisan awal ijazah itu adalah huruf dulu. Huruf dulu, baru tercover logo UGM. Nah, di ijazah Pak Jokowi, menurut Bung Rismon, logo UGM dulu, baru huruf dari ijazah itu. Ada perbedaan-perbedaan yang kemudian ditemukan dari Bung Rismon Sianipar melalui analisis lapisan visual. Belum lagi juga ada uji proporsional spacing. Jadi, di lembar pengesahan ya, kalau tidak salah, dan juga mungkin di depan skripsi atau lain sebagainya, tapi kalau tidak salah itu di lembar pengesahan, Bung Rismon itu mencoba mengecek jarak antar huruf. Apakah betul jarak antar hurufnya misalnya dari A ke B itu sama, atau mungkin dari A, B, C itu ada yang jarak berbeda. Kenapa ini jadi penting? Karena teknologi yang digunakan. Menurut Bung Rismon Sianipar dan kawan-kawan, teknologi yang digunakan untuk mencetak lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi itu dengan menggunakan teknologi yang baru ada di tahun 2003. Sementara kan tentu Pak Jokowi lulusnya tahun 1985. Artinya ada kurang lebih 15 hingga 18 tahun tuh selisih rentang waktu yang sangat jauh, dan menurut mereka tidak mungkin teknologi itu sudah ada di tahun 1985. Artinya keterangan yang disampaikan oleh pihak Bareskrim kalau itu letter press, hand press, dicetak satu-satu hurufnya, itu mereka bantah. Bahkan gue sempat nanya, loh artinya lembar pengesahan ini menurut Anda ini baru dicetak di tahun 2003? Iya, justru lebih dari tahun 2003. Nah, ini yang apa ya, yang menjadi mungkin temuan atau kegelisahan dari Bung Rismon Sianipar dan juga kawan-kawan. Belum lagi font Times New Roman yang menurut dia itu belum ada tuh di tahun-tahun Pak Jokowi bikin skripsi ataupun Pak Jokowi lulus font itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan. Barulah gue bergeser sedikit ke Dr. Tifa. Menarik karena gue mencoba ataupun gue bertanya-tanya sih sebenarnya, kenapa seorang dokter ikut-ikutan untuk meriksa ijazah seseorang? Karena kan ini dua ilmu yang sangat jauh berbeda ya. Kalau misalnya pakar telematika dan ahli digital forensik, it's okay lah. Tapi ini seorang dokter. Nah, akhirnya gue temukan jawabannya. Di buku itu juga tertuang. Dengan mungkin metode ataupun keilmuan neuroscience ya. Dr. Tifa itu mencoba menganalisis sikap ataupun perilaku Pak Jokowi setiap membahas soal KKN, Kasmujo, dan juga ijazah. Di situ temuannya adalah Dr. Tifa bilang ketika Pak Jokowi ditanya ataupun membahas soal ijazahnya, KKN-nya, Pak Kasmujo, ada mungkin saraf-saraf ya. Gua tentu tidak paham karena ini keilmuan dari Dr. Tifa. Menurut dia ada sesuatu hal yang ditahan di bibir Pak Jokowi. Artinya mungkin yang ingin disasar adalah tidak ada kejujuran atau dalam tanda kutip tidak secara terang benderang Pak Jokowi membahas soal ijazah, KKN, dan Kasmujo. Setiap membahas itu akan ada yang tertahan itu dari kalau bahasa Bung Roy Suryo mikroekspresinya, dan itu ditelisik dari keilmuan Dr. Tifa. Nah, hal-hal itu yang kemudian ditulis di buku itu, halamannya 700 halaman, dan ya tentu nggak mungkin gue bahas 700 halaman ya, cuman kurang lebih hal-hal itu yang dibahas sih dari temuan penelitian yang dilakukan oleh 3 orang ini. Terus juga kalau gue nonton Bung Roy Suryo juga kan sempet dia menyebut yang soal ijazahnya Bung Hatta. Betul banget itu, betul. Untung diingetin sama Michelle. Bener lagi, gila. Itu yang paling itu masuk akal lagi ya. Menurut gua sih masuk akal ya. Maksud gua, apapun kegelisahan yang disampaikan Bung Roy, tentu kan harus diuji oleh polisi, itu jadi kewenangannya polisi. Tapi kalau menggunakan logika sederhana, memang sangat menarik. Karena di situ Bung Roy Suryo bahkan memiliki foto. Gua nggak nanya sih itu dapat foto dari internet atau memang dia mengabadikan sendiri. Tapi ada foto ijazah Bung Hatta yang dipamerkan di Universitas Belanda. Tentu dikaitkan dengan Pak Jokowi ataupun sikap Pak Jokowi yang tidak ataupun yang belum sampai dengan saat ini menunjukkan ijazahnya. Ya logikanya sederhana, Bung Roy bilang, ya orang kita bangga kok ijazah seorang Bung Hatta ini dipamerkan di Belanda. Lah ini kenapa nggak mau ditunjukin ke rakyatnya sendiri? Dan itu, ya kita tentu secara umum pasti menangkap, iya lagi bener ya. Dan itu juga yang sebenarnya gue tanyain juga sih ke kuasa hukum ya, kuasa hukum dari Pak Jokowi, Bung Rifai Kusumanegara. Ternyata sempat ada opsi Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya ke depan publik. Jadi sempat ada 2 pandangan ataupun 2 pemikiran di internal tim hukum Pak Jokowi, termasuk juga Pak Jokowi sendiri. Ada yang ingin udah tunjukin saja lah Pak, tapi ada juga yang bilang jangan Pak. Nah, akhirnya diambil keputusan yang tidak ditunjukkan, karena menurut dia meskipun nantinya ditunjukkan akan selalu dicari-cari kesalahannya. Karena Pak Jokowi sendiri, menurut Bung Rifai ya, bertanya-tanya, loh kok ini ijazah saya malah jadi dinamain ataupun kok jadi punya orang lain. Karena Bung Rifai juga nggak sepakat dengan metode dalam tanda kutip ya penelitian ataupun
cara pembuktian dari Roy Suryo CS ini karena seakan mengcrop dari part-part yang tersebar gitu lah ya, foto-foto baru diteliti. Menurut dia sih nggak sah ya, tidak bisa membuktikan apakah ijazah itu asli atau tidak dengan menggunakan metode yang digunakan oleh Bung Roy Suryo CS. Nah, tapi melanjutkan dari soal pihak pengacaranya Jokowi, mereka tuh sebetulnya menganggap kelanjutan ini gitu ya, sebagai fitnah, pencemaran nama baik, atau mungkin bagian dari kampanye politik. Kampanye politik ya? Mungkin Michelle punya bocoran? Karena kalau gue nanya ya ini sih, lebih ke buku, satu soal buku, karena mereka menganggapnya ya udah ini mah hanya alibi aja. Alibi ataupun pembenaran, mungkin menurut Bung Rifai ataupun tim kuasa hukum Jokowi dan kawan-kawan, ini sih mungkin upaya terakhir lah, belum nantinya polisi melanjutkan proses penyidikan. Karena kan ini kan tinggal sebenarnya ya, dalam tanda kutip, dicari barang buktinya, ditetapkan tersangkanya siap, karena udah masuk proses penyidikan. Sebatas itu sama gue nanya soal kenapa 12 terlapor? Karena kan pada awalnya Pak Jokowi itu kan melaporkan kurang lebih 5 orang yang kemudian dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya atas kasus, kalau tidak salah, pencemaran nama baik dan juga fitnah ya. Kemudian bertambah jadi 12 pelapor. Apalagi sebelumnya Pak Jokowi bilang, saya tidak menyebutkan nama, saya hanya membawakan temuan-temuan mungkin dari digital dan lain sebagainya. Nah di situ dijelaskan, apakah kemudian ada nuansa politik dari usaha Bung Roy, Bung Rismon dan juga Dr. Tifa? Ini sih sebenarnya udah sempat mencuat ketika ada dalam tanda kutip partai biru. Tapi kan itu sudah berlarut dan ya susah kalau itu harus butuh pembuktian lebih jauh sih kalau untuk hal itu. 700 halaman ya di bukunya. Tapi sebetulnya seberapa valid sih buku itu? Apa hal yang baru dari buku itu yang sebelumnya tuh belum pernah ada di media-media? Seberapa valid? Ya, kalau menurut lawannya nih, lawan dari Bung Roy dan kawan-kawan, seharusnya ketika menerbitkan sebuah penelitian, itu harus ada pernyataan dari mungkin ya orang yang diteliti atau mungkin kubu dari Pak Jokowi, lalu dimasukkan ke dalam buku itu. Karena kan kalau misalnya ditanyakan valid atau tidak, di satu sisi buku itu hanya memuat dari 3 penelitian yang dilakukan oleh Bung Rismon, Bung Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Sementara dari kubu yang diteliti ini tidak dimasukkan ke situ untuk mungkin menjadi penyeimbang dari hasil penelitiannya. Tapi ketika gue nanya ke Bung Roy, Bung Rismon dan Dr. Tifa, gue tuh nembak aja langsung. Ini kalian bertiga apa nggak takut? Karena buku ini bisa jadi pelaporan baru dari apa yang kemudian kalian lakukan. Karena pencemaran nama baik dan juga fitnah. Dan ini di dalam bentuk buku. Ya kan mohon maaf, mungkin bisa aja ada yang orang melaporkan barang buktinya buku itu. Ya mereka sih nggak takut. Nggak takut karena ini ilmiah, open to discuss, open to debate. Jadi artinya meskipun tidak ada tulisan dari mungkin kubu sebelah di buku itu, ya sudah debat saja. Nggak masalah. Mereka sendiri tidak mempermasalahkan ketika ada yang menanyakan validasinya atau keabsahannya. Mereka membuka ruang untuk kemudian ya sudah debat aja dengan buku lain, keluarin buku lain dan lain sebagainya. Ya gue sebagai orang yang bukan pro juga ya di bidang percetakan buku dan penelitian, ya ada dua pandangan sih. Ada 2 pandangan soal validasi ini. Ada yang menyatakan ya udah tinggal dikeluarin bukunya lagi, atau yang nggak bisa dong, harus dalam satu buku, di situ baru dibahas persoalannya. Tapi Begitu menurut gue menarik juga sih dari yang Dr. Tifa bilang. Dia bilang buku itu akan diluncurkan juga, akan ada di PBB, diterbitkan di 25 negara. Wow, banyak banget loh kata gue. 25 negara. Terus gue jadi mikir, emangnya seberapa penting sih buku itu untuk misalnya ya gue juga kaget sih itu. Kepentingan kita sebagai masyarakat dan negara. Gue juga agak kaget sih ketika Dr. Tifa bilang bahwa buku ini sudah ada di New York, buku ini akan dibawa ke forum PBB, bahkan Presiden Prabowo itu akan datang ke sana ya kalau nggak salah, akan bicara di sana tanggal 23 September kalau berdasarkan keterangan dari Dr. Tifa. Bagaimana kemudian masuknya, kan memang dibawa oleh diaspora di sana ya, cuman gue juga nggak kepikiran tuh gimana caranya buku soal polemik di internal negara kita bisa dibahas ataupun dibawa ke forum PBB. Karena kan tentu ini menjadi permasalahan internal, bukan permasalahan secara global. Mungkin misalnya kalau kita bicara soal perang di beberapa negara, itu masih masuk dalam tanda kutip ya, masih masuk akal. Dan gimana caranya supaya buku ini bukan hanya ya, maksudnya tentang Pak Jokowi dibahas di forum PBB, gue nggak tahu caranya. Maksudnya gimana caranya nanti bisa masuk. Nah, kita tunggu ya, kita tunggu apakah betul nanti akan buku itu hanya sekedar masuk atau betul-betul dibahas. Ya kita akan tunggu sih, tapi ya
ya mungkin penting ya. Penting dalam arti ada pernyataan menarik juga sih dari Bung Refli Harun. Ini kalau nggak salah ya, karena kan gue wawancara juga ya, Bung Refli Harun dan juga Pak Saud Situmorang. Ada pernyataan menarik juga. Pak Saud itu bilang, kan Pak Saud itu kan mantan ini ya, mantan pimpinan KPK ya. Kalau ada satu orang atau ada satu koruptor yang sudah ditangkap oleh KPK dan dia memang sudah terbukti korupsi, dia pasti akan menyembunyikan sesuatu. Dia tidak akan membuka secara terang beneran. Ya ini kan logika KPK ya. Dia mencoba melaynya di persoalan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi tidak mau membuka ijazahnya, berarti ada kemungkinan hal yang ditutupi. Itu logika dari Bung Saud Situmorang. Nah kalau logika dari Bung Refli Harun, ya ini juga apa ya, cukup menarik juga sih. Karena dia bilang kalau dari proses menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan juga ini udah jadi tanda tanya. Kenapa? Karena satu, ya ini belum, menurut dia ya, memang prosesnya masih berjalan. Belum terbukti pencemaran nama baik atau fitnah, karena memang menurut dia harus dibuktikan ijazahnya benar atau enggak. Tapi bagaimana mungkin seseorang itu bisa dipidanakan ketika menyuarakan kepentingan publik? Di situ gue ditanya, menurut Mas, tahu ijazah Pak Jokowi penting nggak? Gue kan ditembak ya. Gue sebagai media, ya gue bilang penting lah, supaya dalam arti ya sudahlah polemiknya segera berakhir gitu. Terus dia bilang, ya itu, bagaimana mungkin orang yang memperjuangkan kepentingan publik dipidana? Itu yang dia bilang. Artinya ya counter narasinya sih gimana ya? Ya saling kuat lah, menurut gue sama-sama kuat. Terlepas dari benar palsu atau enggak ya. Cuman banyak hal yang masuk logika, tapi banyak juga sebenarnya yang sudah dalam tanda kutip ya dibuktikan oleh instansi resmi. Mulai dari UGM sama Bareskrim yang bilang memang identik, bahkan UGM juga bilang ya ini kita keluarkan, Pak Jokowi lulus, kita kasih ijazahnya. Persoalan apakah ijazahnya itu asli atau tidak, yang sekarang itu persoalan Pak Jokowi. Ya, itu kan jadi ya gitulah. Menarik juga sih, kemarin pas gue lihat pernyataan dari pihak UGM, wah sempet rame juga, karena menurut gue kan kemarin malah kan pihak UGM nggak mau memberikan pernyataan gitu ya. Betul. Kayak berkali-kali enggan membicarakan soal jasa Jokowi, tapi sekarang tiba-tiba memberikan sebuah pernyataan. Iya. Menurut lu sendiri pernyataan dari pihak UGM ini justru bisa meredam masyarakat gitu ya, atau malah bikin makin panas? Kalau secara hukum ya, maksudnya secara landasan hukum sih seharusnya bisa meredakan. Tapi kan ini kalau ditarik lagi kan sesuatu hal yang sudah berlarut-larut, bahkan sudah coba dibuktikan oleh polisi, tetapi perdebatan ini masih muncul ke permukaan, masih muncul di tengah publik. Sebenarnya yang gue lebih tanyakan adalah kenapa pihak dari Universitas Gadjah Mada itu baru berbicara di tahap penyidikan. Gue sih belum berkesempatan juga sih menanyakan hal ini secara langsung ke pihak dari UGM, karena kan itu pas selesai gue liputan bahkan YouTube-nya keluar, dan mau nggak mau artinya kan gue harus ngambil dari pihak dari YouTube-nya Universitas Gadjah Mada. Kalau gue sih lebih menyoroti itu ya, kenapa pernyataan ini tuh baru keluar ketika memasuki proses penyidikan. Gue sih secara pribadi tentu sekali lagi secara landasan hukum tentu pihak UGM lah yang memang memiliki kapasitas untuk menyatakan apakah ijazahnya yang diberikan ke Pak Jokowi itu asli atau enggak. Tapi benar juga, gue sepakat juga sama pihak UGM, kalau yang sekarang dipersoalkan dipegang Pak Jokowi itu asli atau enggak, ya memang itu nggak bisa ditanyain lagi sih ke pihak UGM, karena kan ijazah itu kan dicetak ya seumur hidup sekali ya. Makanya itu ada legalisir dan lain sebagainya. Ketika UGM sudah memberikan yang asli, terus mungkin ya selama puluhan atau belasan tahun mungkin kita nggak tahu nih hilang atau lain sebagainya, itu kan di luar tanggung jawab UGM. Ya masuk akal juga sih menurut gue. Artinya ya mungkin UGM juga ingin menekankan bahwa sekarang yang bisa membuktikan ijazahnya itu asli atau enggak ya Pak Jokowi. Makanya itu yang kita tunggu sih sebenarnya. Ada lagi nih yang ketika lu ketemu sama Abraham Samad. Oh iya lagi. Podcaster. Banyak juga yang ternyata di gua temuin ya. Terus dia juga kemarin ketua KPK dan aktivis juga kan. Terus dia kan ngomong juga kalau misalnya dia tuh akan melawan jika dia jadikan tersangka kayak gitu. Terus dia dipanggil kan untuk pemeriksaan di Polda gitu. Apa aja yang lu obrolin ketika ketemu dia? Banyak sih sebenarnya. Ada kan pernyataan dari Bung Abraham ini kan memang ya dia terkenal lumayan vokalnya lumayan keras, bahkan pada saat menjabat sebagai ketua KPK. Makanya itu ketika dia dipanggil, diperiksa, bahkan di surat penyidikan itu SPDP itu tuh kan ada nama 12 terlapor ya, dan ternyata nama dia tuh masuk ke salah satu dari 12 terlapor itu. Sempat muncul perdebatan kan, kenapa Abraham Samad yang tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi juga diperiksa. Ada penjelasan bahwa ada sejumlah laporan tidak hanya dari Pak Jokowi tapi dari pihak-pihak lainnya kemudian digabung jadi satu karena
karena beririsan dan akhirnya digabung dalam satu SPDP. Makanya itulah bertambah jumlahnya dari 5 ke 12. Tapi itu yang pertama kali disorot oleh Bung Abraham Samad. Kenapa? Karena menurut dia ketika dia diperiksa terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ini tuh seakan membungkam hak-hak kita untuk kemudian bersuara. Karena kan dia kan podcaster ya, sekarang dia punya podcast yang sudah kurang lebih berjalan 3 tahun. Gue juga waktu itu sempat ke studio podcastnya, ya mirip lah sama seperti ini ya. Bahkan lebih gede loh, lebih gede dalam arti ruangannya itu tuh di satu gedung, betul, di satu gedung yang besar, ruangannya lumayan besar, kameranya banyak, lightingnya juga banyak, dan di situ gue bilang, oh ini lumayan profesional juga ya untuk sebuah podcast. Dan ya itulah, dia mungkin khawatir ketika seseorang yang kemudian ingin menyuarakan sesuatu tanpa kepentingan apapun menurut dia ya, kemudian diperiksa oleh polisi, dia takut dibungkam. Praktik-praktik seperti ini takutnya terjadi terus-menerus secara berulang, karena dia juga kan menekankan bahwa ini tuh seperti mempersempit ruang demokrasi, padahal hak kita untuk berpendapat, berekspresi itu kan dijamin oleh konstitusi. Makanya ketika itu sebelum dia masuk ke Polda kan dia cukup keras ya menyuarakan hal itu. Terus gue nanya, terus di dalam ngapain aja bang? Karena kan dia ternyata lumayan lama ya. Kalau nggak salah itu dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Kalau menurut dia sih nggak ngapa-ngapain. Jadi itu dia didampingin sama ya mungkin penasihat hukumnya ya, anak-anak muda yang juga aktivis yang justru mendebat dari pernyataan-pernyataan penyidik yang menurut mereka mungkin ini tidak relevan. Salah satunya itu kan yang ramai soal tanggal 22 Januari. Kalau tidak salah di situ ada aktivitas ya ataupun konferensi pers, gue agak lupa. Tapi kegiatan yang kemudian dilakukan oleh TPUA, dan menurut dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal itu. Ini kan dia podcaster, kenapa ditanyakannya soal yang menurut dia tidak ada kaitannya sama sekali. Memang di podcast itu, kan gue di meja ya, di depan meja juga, di situ tuh jadi kursi panas juga, karena 5 terlapor dari Pak Jokowi itu sudah pernah dia wawancara. Bung Roy Suryo, Bung Risma Sianipar, Dr. Tifa, dan lain sebagainya itu sudah pernah dia wawancara. Dan itu yang jadi pertanyaan dia, kenapa atribusi dia tidak sesuai dengan pertanyaan yang kemudian ditanyakan oleh penyidik. Untuk apa dia menjawab sesuatu hal yang mungkin dia tidak tahu. Tapi di situ gue juga mencoba gali ya. Dalam arti, kenapa sih Bung Abraham mengundang 3 orang ini untuk kemudian didalami, bahkan 2 orang lainnya yang kemudian jadi terlapor. Karena menurut dia, ini sudah menjadi polemik di tengah publik, dan memang mungkin dia memposisikannya sama seperti media mainstream ya. Media mainstream pun membahas soal ini, dan mungkin dia merasa memiliki hak yang sama untuk membawa mereka dan juga membedah apa-apa saja yang kemudian jadi pertanyaan di tengah publik. Itu sih sebenarnya ya kekhawatiran dia cuma itu, ketika podcaster yang notabene-nya adalah cerminan dari publik untuk kemudian bersuara, ini diperiksa oleh polisi, takutnya itu akan membungkam kebebasan kita untuk berekspresi gitu. Menarik memang. Kalau misalnya dia sampai dijadikan dipanggil sebagai tersangka, Wah, cuman gue dapat bocoran lagi. Tapi ini gue nggak tahu valid atau enggak ya. Jadi tuh gue sempat nanya, adalah ke polisi, ini akan ditetapkan tersangka atau enggak? Terus tersangkanya siapa? Ada kemungkinan kalau gue nanya ya, ini berapa kira-kira bang? Lebih dari 3? Nah, gue nggak tahu tuh siapa itu. Gue nggak tahu tuh lebih dari 3 siapa. Bener atau enggak ya itu kan gue nggak bisa mendahului penyidik. Cuman kayak diskursus itu udah mulai ada. Ya kita tunggulah. kita tunggu ya. Tapi kalau misalnya nih lo harus merangkum investigasi lo ini dalam satu kalimat untuk orang awam, pesan apa yang paling penting yang lo mau sampaikan? Kejujuran sih. Gue nggak menempatkan kata itu untuk kubu Bung Roy ataupun kubu Pak Jokowi, enggak. Tapi kalau menurut gue sih kejujuran sih. Karena apapun yang kemudian jadi perdebatan, apapun yang kemudian jadi persoalan, sebenarnya ini akan sangat-sangat mudah selesai ketika kejujuran itu datang. Itu aja sih, sesederhana itu. Karena ya balik lagi ya, kalau dilihat lebih dalam, ini tuh bukan persoalan yang gimana banget. Bukan persoalan yang sulit untuk dibuktikan juga. Bukan persoalan yang juga menurut gue ya harus berlarut-larut. Bahkan sampai ada tersangkanya ya. Menurut gue. Karena pada akhirnya ini gue inget nih, dari salah satu narasumber gue, jadi nggak baik saling lapor di antara warga negara tuh malah jadi bikin ruwet gitu. Satu hal yang seharusnya tidak perlu masuk ke ranah hukum, tapi pada akhirnya ini saling lapor, ini lapor. Ya jadi sulit. Jadi makanya kalau misalnya ditanyakan satu kata atau satu kalimat, ya itu cuma itu dong sih, kejujuran. Dan mudah-mudahan sih proses hukum yang kemudian akan berjalan ini bisa melahirkan kejujuran juga, apa yang sebenarnya menjadi sebuah benaran sih, palsu atau enggak. Dan itu harus diterima sih oleh semua pihak kalau memang sudah terbukti. Tapi omonganmu relevan lagi dengan perkataannya Barustika Herlambang waktu di sini. Dia bilang, iya, itu di wawancara ini juga ya? Waktu itu membahas Jokowi, dan dia bilang suatu kebohongan itu akan terus berlarut-larut kalau misalnya Betul. tidak segera
diungkapkan gitu ya, makanya harus jujur. Dia bilang. Makanya sebenarnya sesederhana itu lagi. Iya, tapi buktinya udah berapa lama kita? Iya lagi. Apakah semua ini kebohongan? Wah, saya nggak tahu ya. Itu proses hukumnya akan berjalan. Saya nggak bisa lebih jauh. So, kapan launchingnya buku ini? Kalau nggak salah ya, buku ini tuh launching, asik nih promosi gratis loh Bung Roy. Tanggal 28 Agustus ya. Itu variasi tuh, gue nanya harganya iseng-iseng. 250.000, ada yang premium 500.000. Wow, apa bedanya? Bedanya mungkin dari kemasannya ya, asik kemasan. Covernya sama kertasnya, tapi isinya dijamin sama. Nah ada soalnya banyak yang nanya juga, beli di mana ya? Beli di mana tuh? Iya, ya pasti bukan di gua ya. Nanti jadi pada nge-DM buat beli kan repot ya. Apakah yang nonton ini tertarik untuk baca buku Jokowi's White White paper. Jokowi's White paper. Jokowi's White Paper. Ya kita tunggu lah. Soalnya nanti akan, gue sempat tanya juga dijual online atau enggak, nanti akan diurus lah oleh Bung Roy Suryo CS. Dan ini buku yang akan luncur di PBB. Nah itu kan ada di PBB loh. Oh iyalah.